Perkenalkan, kami dari kelompok IoT Universitas Diponegoro. Kami ingin menjelaskan tentang apa sih itu hukum pajak. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu hukum pajak? Yuk, kita cari tahu. Nah, apa aja sih yang bakal kita cari tahu di sini? Yang pertama adalah apa itu pengertian hukum pajak. Yang kedua, sejarah dari hukum pajak itu sendiri atau sejarah dari pajak. Yang ketiga adalah 5 unsur penting dalam hukum pajak. Yang keempat itu sendiri adalah peraturan dan fungsi dari hukum pajak. Ayo kita cek. Yang pertama, ada pengertian pajak terlebih dahulu. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pengertian hukum pajak itu sendiri menurut Santoso Brotodihardjo dan Rahmat Sumitro. Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan balik ke masyarakat melalui kas negara. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak dengan negara. Kemudian ada pengertian hukum pajak menurut Rahmat Sumitro. Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah dari hukum pajak itu sendiri. Pada awalnya, pajak itu bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja atau biasa disebut sebagai upeti. Nah, upeti ini adalah uang untuk raja atau kerajaan yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat itu tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak atau kerajaan itu sendiri, tetapi mulai mengarah ke kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya, untuk menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan lain sebagainya. Peraturan perundangan perpajakan. Setidaknya tuh ada undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Nah, teman-teman, setelah ini kita coba deh kita telusuri. Ada 5 unsur penting tentang hukum pajak ini. Nah, apa aja itu? Ada yang pertama, wajib pajak. Yang kedua ada subjek dan objek pajak itu sendiri, timbul dan hapusnya pajak, cara penagihan pajak, dan yang terakhir, cara mengajukan keberatan atas pajak. Nah, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, ada wajib pajak. Nah, wajib pajak itu orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Nah, itu wajib pajak. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu subjek dan objek yang diperkenankan pajak. Yang pertama, kewajiban pajak subjektif. Ialah kewajiban pajak yang melihat kepada orangnya. Subjektif, berarti kita melihat secara kepribadinya. Pada umumnya,
semua orang, baik manusia maupun badan-badan seperti PT, CV, firma, dan yayasan yang berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif. Yang kedua, ada kewajiban pajak objektif. Ialah kewajiban pajak yang melihat pada hal-hal yang telah dikenakan pajak objektif. Seorang manusia atau badan hukum yang memenuhi kewajiban pajak objektif terjadi apabila mendapat penghasilan, mempunyai kekayaan, atau memperoleh laba yang melebihi batas minimum kena pajak yang disebutkan dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang timbulnya kewajiban pajak. Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut. Yang pertama, ajaran formil, yaitu hutang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan oleh Official Assessment System. Contohnya, hutang pajak si A akan timbul sesudah Fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Jadi, si A tidak mempunyai kewajiban membayar pajak atau pendapatan jika Fiskus belum menerbitkan SKP-nya. Yang kedua, ada ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatannya. Ajaran ini diterapkan oleh self-assessment system. Contohnya, syarat timbulnya utang pajak bagi si A dalam contoh atas menurut Undang-Undang Nomor 19 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya adalah hal-hal yang menyebabkan hapusnya kewajiban pajak, yaitu pembayaran, kompensasi, kedaluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Kemudian, ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak, yaitu pemungutan pajak harus adil. Kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Lalu, pemungutan pajak juga memiliki asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu asas domisili. Asas ini memberikan penjelasan bahwa suatu negara dapat mengenakan pajak terhadap wajib pajak berdasarkan domisili. Yang kedua, asas sumber, yaitu negara yang menganut asas ini dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh di negara tersebut. Dan yang ketiga, asas kebangsaan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Selanjutnya, teman-teman dapat mempause video ini untuk membaca cara mengajukan keberatan atas pajak. Nah, teman-teman, pajak itu juga memiliki sejumlah fungsi loh. Fungsi ini didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak sebagai berikut. Yang pertama, hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Nah, terima kasih teman-teman. Sekarang kita udah tahu kan apa aja tentang hukum pajak. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentarnya. Makasih.